Pada 16 Desember, Rusia mengklaim telah menguasai Kupiansk. Rusia berbohong. Pertempuran di kota itu masih berlangsung meski Rusia mengklaim sudah selesai. Namun, yang lebih buruk bagi Rusia adalah klaim penaklukan itu bukanlah semacam parade kemenangan kecil yang prematur yang mereka adakan untuk diri mereka sendiri. Itu kebohongan terang-terangan, padahal di kota terjadi sebaliknya. Bukan Rusia yang maju, melainkan Ukraina, dan sekarang momentum di Kupiansk ada di tangan pasukan Ukraina. Mereka baru saja menjebak pasukan Rusia di Kupiansk. Terkepung dan pasrah mati, para tentara hanya bisa melihat bendera Ukraina dikibarkan di atas mereka. Semuanya bermula beberapa hari sebelum Rusia mengklaim jatuhnya Kupiansk. Kota di Kharkiv Oblast itu sudah diberitakan beberapa hari sebelum klaim tersebut. Sebaliknya dari klaim Kremlin, pada 12 Desember, Militani melaporkan situasi di lapangan sangat berbeda dan jauh dari kekalahan. Media melaporkan pasukan Ukraina berhasil mengepung sisa penjajah Rusia di Kupiansk dan sedang membersihkan mereka dari kota itu. 3 kata penting di sini adalah cari dan serang. Pada tanggal 12 Desember, Korps Kartier kedua dari Garda Nasional melaporkan bahwa situasi di Kupiansk telah menjadi kritis. Korps itu melaporkan situasi di kota tersebut pada bulan September, dan mulai terlihat bahwa pasukan Vladimir Putin mungkin benar-benar akan memenuhi klaim yang dibuat Rusia. Beberapa bulan kemudian, Ukraina menyiapkan rencana menghadapi Rusia berdasarkan 3 kata penting yang disebutkan. Ukraina membentuk grup pencarian dan serang Kartier, terdiri dari beberapa brigade dan resimen, sebagian dari Korps Kartia. Militani melaporkan pada 12 Desember, di antara mereka terdapat Brigade Kartier ke-13, Brigade Serbu ke-92, dan Resimen Serbu Kode 92 ke-475 Ukraina. Mereka juga bergabung dengan anggota Brigade Mekanis ke-144 Ukraina dan Legiun Asing dari Intelijen Pertahanan Ukraina. Membentuk pasukan tempur dengan misi memburu dan menghancurkan tentara Rusia di Kupiansk. Menarik anggota dari Korps Kartier untuk misi ini adalah langkah cerdas dari pihak Ukraina, seperti yang dikatakan oleh Pusat Analisis Kebijakan Eropa atau Pusat Analisis Kebijakan Eropa jauh sebelumnya pada Januari 2025. Kartia adalah brigade sukarelawan yang dibentuk oleh Vsevolod Kozymyako, salah satu orang terkaya di Ukraina. Kozymyako membentuk brigade yang diyakini akan jadi contoh bagi tentara Ukraina baru. Menurut laporan SIPA, menurut Kozymyako, reformasi radikal diperlukan untuk meninggalkan tradisi era Soviet yang masih ada di militer Ukraina. Dan penerimaan Brigade Kartir terhadap segala hal, mulai dari teknologi drone mutakhir hingga pelatihan barat, akan menunjukkan kepada seluruh negeri bagaimana seharusnya hal itu dilakukan. Itulah rencananya dan tampaknya berhasil. Brigade itu menunjukkan komitmennya menggunakan teknologi baru, dengan melancarkan serangan robotik pertama memakai drone darat dan udara ke posisi Rusia pada November 2024, sekitar 20 mil utara Kharkiv, menyebabkan banyak korban Rusia tanpa melukai satupun warga Ukraina. Menurut SIPA Januari 2025, drone digunakan untuk pengintaian dan pengeboman, sedangkan kendaraan darat kecil beroda rantai atau roda dilengkapi senapan mesin kaliber besar yang dikendalikan jarak jauh atau ranjau. Jika semua ini terdengar familiar, itu karena taktik-taktik ini telah diadopsi oleh banyak unit lain di angkatan bersenjata Ukraina. Keberhasilan ini membuat Brigade Kartir jadi pilihan utama untuk serangan balasan Ukraina di Kupiansk. Kelompok pencari dan serang dibentuk untuk mengeliminasi terobosan Rusia di utara Kupiansk, dengan tujuan utamanya adalah mengepung pasukan Rusia yang bergerak maju secara perlahan. Dengan memutus pasokan dan rekan, mereka akhirnya terjebak dan tak berdaya. Antara bulan Oktober dan November 2025 kelompok tersebut mulai menjalankan tugasnya selama bulan-bulan itu. Brigade Kartir, bersama dengan yang lainnya yang telah kami sebutkan sebelumnya, mulai menghancurkan beberapa unit serbu dan batalion Rusia. Unit-unit dari resimen, senapan bermotor ke-121 dan ke-122 Rusia tumbang akibat strategi pencarian dan serangan, lapor Militini. Begitu pula unit divisi senapan bermotor ke-68
Resimen Zeni ke-30 dan Brigad Senapan Bermotor ke-27 Rusia. Dukungan dari Resimen Pasukan Tak Berawak ke-7 Rusia dan Unit Unmanned Aerial Vehicle tidak menghasilkan apa-apa bagi brigade dan unit tersebut. Satu persatu tentara Rusia tumbang. Search and Strike melakukan persis seperti yang dirancang untuk dilakukan. Tidak butuh waktu lama sebelum pasukan Ukraina berhasil menerobos ke arah Sungai Oskil di utara Kopiansk. Terobosan itu sangat penting untuk apa yang akan terjadi selanjutnya, karena dengan mencapainya, Ukraina dapat memblokir semua jalur darat Rusia menuju Kopiansk. Rusia tak lagi dapat mengirim pasukan atau suplai ke tentaranya yang telah menyeberangi sungai itu. Pasukan Rusia di Kopiansk seharusnya cukup, tapi ternyata tidak. Setelah Sungai Oskil dikuasai, pasukan pencari, penyerang, dan unit Ukraina lain dapat fokus memberantas sisa penjajah Rusia di Kopiansk. Brigade Kartir ke-13 membebaskan desa Radkivka dan membersihkan hutan sekitarnya dari penjajah Rusia. Brigade yang sama masih beroperasi di utara Kopiansk, tempat Rusia berhasil menembus kota itu. Puluhan rumah sudah dibersihkan dari pasukan Rusia yang menyusup, tapi kini mereka tak dapat bantuan dari rekan-rekan mereka. Unit-unit lain yang merupakan bagian dari kelompok pencari dan penyerang juga meraih banyak keberhasilan. Resimen Serbu Kode 9, 12 ke 475 berhasil membebaskan desa Kindrashivka, wilayah sekitarnya, dan hutan di sekitarnya. Mereka didukung batalion ke-4 Ukraina Brigade ke-92 dalam operasi untuk mencegah Rusia mengepung Kopiansk. Antara 22 September hingga 12 Desember, Satuan Kartir menewaskan 1.027 tentara Rusia. Mereka bukan satu-satunya kelompok di arah Kopiansk. Militani menambahkan brigade mekanis berat terpisah ke-125 Ukraina atau Resimen Skala, bekerja sama dengan unit lain. Untuk membersihkan wilayah di dalam dan sekitar Kopiansk, Skala berhasil membebaskan distrik Ubalani di Kopiansk pada waktu yang hampir bersamaan dengan saat kelompok pencari dan penyerang melakukan tugas mereka. Tugasnya meliputi membersihkan gedung tinggi yang jadi markas penjajah Rusia. Dalam beberapa kasus, Skala menggunakan bahan peledak untuk meruntuhkan gedung-gedung tersebut, menjebak penjajah Rusia di bawah reruntuhan, membuat mereka terkutuk untuk mati secara menyakitkan. Masih akan ada lebih banyak lagi. Kami menceritakan ini karena suatu alasan. Semua ini terjadi beberapa bulan sebelum klaim Rusia telah merebut Kopiansk. Siapapun yang memperhatikan sedikit saja apa yang sebenarnya terjadi di lapangan pasti akan melihat bahwa itu adalah kebohongan yang sangat jelas. Ukraina jelas yang mencatat semua kemajuan positif di Kopiansk, bahkan sampai hari pengumuman Rusia. Seberapa kuat posisi Ukraina di Kopiansk? Pada 17 Desember, setelah Rusia mengklaim merebut kota itu, Anadolu Agency melaporkan Ukraina telah merebut kembali 90% Kopiansk. Panglima Ukraina, Oleksandr Siersky, memakai telegram untuk membantah klaim Rusia dan menjelaskan pencapaian pasukan Ukraina di kota itu. Berbicara setelah partisipasinya dalam pertemuan tahunan ke-32 kelompok kontak pertahanan Ukraina yang diadakan di Pangkalan Udara Ramstein, Jerman. Siersky menyebutkan contoh operasi sukses Angkatan Bersenjata Ukraina. Dia menambahkan, berkat operasi aktif, kami berhasil mendorong penjajah dari Kopiansk dan menguasai hampir 90% wilayah kota. Misi pembebasan Kopiansk di Ukraina nyaris rampung pada 4 Januari. The Gaze melaporkan Ukraina menyatakan hanya tersisa sedikit pasukan Rusia di Kopiansk yang sedang diberantas. Rusia masih menguasai gedung Dewan Kota, memberi Putin cukup kredibilitas untuk tetap mengklaim Rusia telah merebut Kopiansk. Namun, kendali Rusia atas gedung itu tak lama karena Ukraina masih menguasai posisi di dekat Sungai Oskil. Juru bicara pasukan gabungan Ukraina, Viktor Trigubov, mengatakan kepada Suspilner dan memberi penilaian keras soal situasi Rusia di Kopiansk. Beberapa tentara musuh masih terisolasi di sana dan benar-benar terkepung. Mereka sudah mengalami masalah serius bahkan untuk mendapatkan pasokan apapun, bahkan melalui pengangkutan udara,
karena kami bisa langsung melihat di mana semua barang dijatuhkan. Saya akan mengatakan bahwa ini adalah fase terakhir dari pembersihan kota. Beberapa tokoh media Rusia diam-diam mengakui hal ini, klaim Tergubov pada 3 Januari. Dia memperkirakan Rusia mungkin hanya punya kurang dari 100 tentara di kota itu. Tentara-tentara itu tampaknya punya tenggat waktu hingga Februari untuk merebut Kupiansk. Tenggat waktu Februari. Bagaimana itu bisa terjadi jika Rusia sudah mengklaim menguasai Kupiansk? Itu tidak mungkin, karena Rusia melihat kebohongannya terbongkar. Pengungkapan itu selesai beberapa hari setelah komentar Trigubov. Terjebak karena strategi pencarian dan serangan brilian Ukraina, sisa tentara Rusia di sekitar gedung Dewan Kota Kupiansk hanya bisa menunggu. Saat musuh dan pembebas Ukraina makin mendekat, pada 13 Januari, New Voice of Ukraine melaporkan perangkap itu telah tertutup. Media melaporkan Brigade Kartia mengumumkan pernyataan di Telegram sehari sebelumnya. Gedung Dewan Kota yang dulu dikuasai Rusia untuk mendukung klaim jatuhnya Kupiansk kini sudah direbut kembali oleh Ukraina. Kartia telah menguasai gedung Dewan Kota Kupiansk. Grup pencari dan serang Kartia serta grup taktis Kuyansk kini menyelesaikan pembersihan kota yang sudah dibebaskan. Dalam operasi sukses oleh Korps Garda Nasional, kedua diumumkan Ukraina kembali melakukan serangan terkoordinasi dan terencana ke pasukan Rusia di Kupiansk. Ukraina berhasil mengusir sebagian besar Rusia di dalam dan sekitar kota dalam beberapa bulan. Situasi yang awalnya genting saat Brigade Kartia dikerahkan kini sepenuhnya berubah jauh dari direbut. Kupiansk berhasil dibebaskan sehingga Ukraina kembali mengibarkan benderanya di kota itu. Seperti biasa, Ukraina tak hanya mengklaim tapi juga membuktikan. Pengumuman Brigade Kartia disertai video 2 menit yang menunjukkan tentara Ukraina bertempur di Kupiansk hingga mengibarkan bendera di gedung Dewan Kota. Video ini hanya memperlihatkan sekilas taktik Ukraina, menampilkan pertempuran perkotaan yang kemungkinan dilakukan kelompok pencari dan penyerang yang dibentuk sebelum merebut Kupiansk. Rekaman dari dalam pusat komando terlihat, memperlihatkan bagaimana semua yang baru saja dilakukan Ukraina merupakan hasil dari upaya kolaboratif antara beberapa unitnya. Pasukan di lapangan tampaknya berkomunikasi dengan pusat komando ini, yang kemudian mengarahkan pengiriman drone yang membawa muatan peledak ke posisi di mana tentara Rusia telah bersembunyi. Pertempuran brutal dan emosional hasilnya terlihat di akhir video. Rekaman dari atas memperlihatkan bendera Ukraina berkibar di gedung Dewan Kota. Rekaman itu membantah klaim Rusia soal jatuhnya Kupiansk, namun Ukraina masih harus bekerja keras. Jumlah pekerjaan yang tersisa tergantung siapa yang didengar. Ukraina mengklaim telah merebut kembali hampir 90% Kupiansk setelah Rusia mengaku menguasai kota itu. Ukraina memang maju pesat pada pertengahan Desember, tapi klaim 90% kota dikuasai Ukraina mungkin tidak sepenuhnya benar. Menurut Euromaidan Press yang mengutip pemetaan Deep State, data tersebut diklaim menggambarkan situasi nyata di kota itu. Menurut data tersebut, hingga 11 Januari, sebagian besar wilayah Kupiansk memang berada sepenuhnya di bawah kendali Ukraina. Namun, sebagian besar ada di zona abu-abu yang disebut Deep State. Istilah ini digunakan oleh organisasi pelacak medan perang untuk menyebut wilayah di luar kendali langsung kedua pihak. Seringkali, pertempuran masih berlangsung di wilayah-wilayah tersebut. Atau, jika salah satu pihak memang menguasai, kendali itu sulit dipastikan melalui analisis independen. Masih ada bagian dari Kupiansk yang dikuasai Rusia, meskipun situasi di wilayah-wilayah tersebut tidak terlihat baik bagi jumlah tentara yang sedikit yang ditempatkan di sana. Tentara itu dikepung pasukan Ukraina dan terputus dari pasokan serta bantuan. Mereka belum jatuh, tapi akan segera dikalahkan Ukraina kecuali Rusia melakukan tindakan drastis di Sungai Oskil agar pasukan Putin bisa membuka kembali jalur pasokan. Ada beberapa catatan penting tentang data Deep State ini. Data dari Euromaidan Press pada 11 Januari bertepatan dengan Brigade Kartir mengumumkan pembebasan gedung Dewan Kota Kupiansk. Belum pasti apakah pembebasan gedung itu sudah masuk data Deep State sebab perubahan di peta Deep State biasanya terlambat tercatat.
Beberapa pasukan Rusia yang sebelumnya dilaporkan terkepung kemungkinan sudah dieliminasi. Beberapa zona abu-abu kini sudah tidak terlalu abu-abu lagi. Dan dengan kurang dari 100 tentara Rusia yang dilaporkan tersisa di Kupiansk, sepertinya ini hanya soal waktu, bukan soal kemungkinan, kapan Ukraina akan merebut kembali kendali atas seluruh kota itu. Satu hal yang pasti, klaim Rusia bahwa Kupiansk telah jatuh sama akuratnya dengan klaim Putin tahun 2014 bahwa Rusia akan merebut Kiev dalam 2 minggu jika dia memberi perintah. Itu mungkin benar di 2014 tapi jelas tidak sekarang. Kurang dari 100 tentara Rusia yang terjebak di Kupiansk menunggu untuk dihabisi atau ditangkap Ukraina membuktikan hal itu. Meski kabar dari Kupiansk baik untuk Ukraina, mereka tak boleh lengah karena Rusia masih ingin bahkan butuh merebut kota itu. Buktinya terlihat pada 11 Januari saat pasukan Ukraina merebut gedung Dewan Kota Kupiansk. Laporan Ukraina menyatakan 200 pertempuran antara pasukan Rusia dan Ukraina terjadi pada 11 Januari sebagian di arah Kupiansk. Di sektor Kupiansk, musuh melakukan 9 upaya untuk maju ke arah Petropavlivka, Novoplatonivka, Kupiansk, dan Bohuslavka, menurut laporan ALE. Jadi, meskipun jumlah tentara Rusia di Kupiansk sendiri semakin berkurang, Rusia masih memiliki pasukan di pinggiran kota yang melancarkan serangan. Pasukan ini tidak boleh dibiarkan maju. Jika Ukraina ingin menjaga momentum di Kupiansk dan Kharkiv, Rusia tetap akan berusaha maju ke Kupiansk meski upaya mereka melemah. Seperti yang dilaporkan oleh Euromaidan Press, pada Februari 2024 lalu, Kupiansk adalah target utama Rusia. Data dalam laporan ini memberitahu kita bahwa kota tersebut telah menjadi incaran Putin selama hampir 2 tahun sekarang. Ada beberapa alasan mengapa demikian, namun alasan utamanya tampaknya karena kota ini merupakan rumah bagi pusat jalur kereta api utama yang diyakini Rusia dapat digunakan untuk mendukung upaya mereka merebut Donetsk dan Luhansk. Secara kolektif, kedua wilayah ini membentuk Donbas yang telah berulang kali dikatakan Putin bahwa Ukraina harus menyerahkannya kepada Rusia jika ingin ada harapan tercapainya kesepakatan damai perang Ukraina dengan mengeluarkan Donbas dari pembahasan. Penaklukan Kupiansk akan memungkinkan Rusia memberikan dukungan ke sayap-sayapnya di wilayah Kharkiv, sehingga meningkatkan upaya mereka untuk mengepung kota Kharkiv. Potensi keuntungan strategis membuat Kupiansk tetap jadi target serangan Rusia, meski tidak selalu lewat serangan darat. Menurut Kiev Independent, September 2025, Rusia menyerang Kupiansk dengan bom berpemandu, artileri, drone first-person view, dan peluncur roket ganda. Beberapa bulan terakhir, kelompok pencari dan penyerang Ukraina berhasil melemahkan dan melumpuhkan unit Rusia yang melakukan serangan tersebut. Namun, Rusia masih menguasai beberapa posisi di dekat Kupiansk yang mungkin memungkinkan serangan artileri dan roket. Satu-satunya cara Ukraina menghentikan bom berpemandu ialah dengan menghancurkan pesawat yang berada di pangkalan udara Rusia dan Ukraina yang diduduki, sehingga perlu amunisi jarak jauh. Namun, tentara Rusia yang tersisa di Kupiansk tidak akan peduli dengan semua itu. Yang mereka pedulikan adalah bahwa mereka terkepung dan hanya tinggal menunggu waktu sebelum Ukraina menemukan mereka. Jika itu terjadi, tentara Rusia yang terjebak berharap Ukraina mengganti serang dengan menyerah, bukan terus menyerang, dengan ekor di antara kaki. Apa yang sebenarnya ditunjukkan oleh situasi di Kupiansk adalah bahwa Rusia telah mengembangkan kebiasaan membuat klaim palsu tentang keberhasilannya di Ukraina. Bahkan ketika bukti dari medan perang membuktikan bahwa Rusia berbohong, tetapi kebohongan seperti ini hanya bisa bertahan sementara saja. Sesuatu yang besar baru saja terjadi di Rusia, dan hal itu berpotensi mengakhiri kekuasaan Putin. Ini petunjuk soal jumlah personel Rusia dan bagaimana Ukraina menghancurkan militer Rusia. Cari tahu lebih lanjut di video kami, dan jangan lupa berlangganan The Military Show untuk laporan terbaru tentang situasi di Ukraina. Terima kasih telah menonton.